Selamat datang untuk ke simposium ini. Sewaktu kita mulai, kita menyadari bahwa penerjemahan mulai lagi. Saya minta agar Anda bisa melakukannya untuk mereka yang membutuhkan. Terima kasih. Pada penutupan simposium ini ada beberapa yang harus kita katakan. Yang pertama saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Gary Doxey dari Direktur Asosiat dari pusat ini di BYU. Kami ada beberapa pengumuman. Pertama, yang terbaik. Terima kasih. Kita juga ingin mengetahui banyak sukarelawan murid-murid sekitar 70 yang telah menolong 100 murid-murid. Saya telah dikasih tahu 100 orang murid-murid sukarelawan. Ini adalah murid-murid dari sekolah hukum yang memberikan waktu beberapa lama untuk membantu di dalam peristiwa ini. Mereka melakukan banyak dari waktu mereka untuk mempersiapkan simposium ini. Saya bersyukur atas mereka. Komite organisasi Ibu Elizabeth Clark yang memimpin penggunaan konferensi ini. Kita juga memberikan terima kasih Deborah Wright. Anda mengenal Ibu Deborah Wright melalui email karena dia yang mengakomodasikan kedatangan Anda. Kita juga bersyukur kepada semua anggota seperti Don Lu dan Bob dan yang lainnya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada mereka semua. Saya ingin memberikan tribute kepada kelompok ini yang mungkin Anda telah menemui mereka. Kita ada komite yang namanya Komite Internasional Pengawas, dan mereka telah mengkontribusi waktu dan keuangan untuk melakukan konferensi ini dan aktivitas-aktivitas ini. Mereka yang datang dari institusi akademi pendidikan. Orang-orang ini telah mengkontribusi agar kita semua dapat berada di sini. Dan juga mereka adalah teman-teman yang hebat. Apabila ada dari kelompok ini yang ada di sini bisa berdiri dari IAC. Dewan Penasihat. Kami sekarang sebelum melangsungkan lagi, setelah sesi ini selesai, kita meminta agar Anda pulang ke hotel secepatnya karena Anda akan pergi untuk melihat makan malam dan sekitar jam 5.30 ada presentasi di lantai atas di hotel. Kita ada pengumuman penting mengenai akomodasi untuk pulang hari Kamis. Anda juga perlu dapat menerima pengumuman khusus, jadi jangan ketinggalan. Salah satu pengumuman yaitu bahwa
besok pagi jam 7.30 pagi Anda harus di check out dari hotel, bukan hanya di-pack barang-barangnya, tapi sudah check out, sudah keluar dari ruang kamar di hotel. Kita akan meninggalkan hotel sekitar jam 7.45. Check out harus selesai jam 7.30 pagi. Dan ada formulir untuk membuat suatu survei yang akan membantu kami untuk meningkatkan apa yang kami lakukan. Itu ada 2 halaman. Halaman pertama ada beberapa pertanyaan. Halaman kedua untuk yang Anda bisa pegang dan menulis apa yang Anda telah pelajari yang Anda akan bawa pulang ke negeri Anda sendiri. Ini halaman kedua adalah untuk Anda miliki. Untuk halaman pertama saya akan membacakannya. Untuk penerjemahan saya akan membacakannya. Kategorinya di atas adalah yang pertama, yang di sebelah kiri adalah hebat, bagus, ia jelek. Apabila ada kategorinya, transportasi kategori, hotel, hosting, makanan, pengalaman di gunung pada waktu hari Sabtu, pengalaman di pusat kemanusiaan, besok pagi, penerjemahan, fasilitas konferensi ini, dan tema konferensi. Apakah saya harus melakukannya lagi? Dan pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah komen akan hal-hal yang ada di atas mengenai simposium ini. Yang kedua, komen apa yang Anda miliki mengenai tema, panel, dan sesi-sesi dari simposium ini. Yang ketiga adalah aktivitas mana yang sangat beruntung bagi Anda, berguna bagi Anda. Yang keempat, apa yang paling penting penglihatannya Anda terima dalam partisipasi dalam konferensi ini atau simposium ini. Yang kelima, apakah Anda merencanakan untuk melakukan hal-hal tertentu sebagai hasil dari pengalaman Anda di sini? Apabila itu ada, apa itu? Apabila Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk suatu feedback, saya sangat menghargainya itu. Saya senang untuk mendengarkan feedback yang baik dan membangun. Kita akan mengumpulkan formulir feedback ini sewaktu Anda meninggalkan, atau Anda bisa memberikan kepada murid-murid sukarelawan. Sesi terakhir ini kami ingin memanggil beberapa dari Anda. Kita tidak bisa memanggil semuanya, ada banyak tamu-tamu kehormatan, tetapi kita akan memanggil beberapa dari Anda secara random untuk memberikan suatu perasaan yang mereka rasakan sewaktu pengalaman ada di sini, apa yang telah mereka pelajari, dan perasaan apa yang lainnya yang akan mau dibicarakan. Apakah kita bertanya apakah dia di sini, yaitu Bapak Julio Mendes ada di sini? Oh, tidak di sini. Kita akan minta Alfonso Santiago dari Argentina, direktur dari polisi sekolah di Universitas Austral,
untuk maju dan duduk di mimbar ini dan meminta Bapak Michael Quinlan dari Australia, adalah Dean dari Sekolah Hukum di Sydney, Australia. Kita juga meminta untuk maju dan duduk Ibu Elisabeta Ivkovic dari Serbia. Dan sekarang ibu ini tinggal di Belgia. Dan kita akan mulai dari ketiga ini. Silahkan. Mulai dari yang mana saya panggil itu. Buenas tardes. Ada beberapa topik-topik dan telah membuat saya berpikir kalau saya harus memilih atau menentukan kemajuan saya saat ini bagaimana. Jadi topik yang hari ini ada beberapa topik di kebebasan agama yang harus kita perhatikan. Ada banyak topik di dalam kesan ini. Kalau saya harus bilang yang mana yang paling penting, yang paling bersangkutan dengan Amerika Selatan adalah ancaman yang kita punya kepada orang dan agama, perhubungan, kekerasan dan kesehatan, aborsi, atau soal-soal pendidikan, misalnya pendidikan seksual, atau topik mengenai hukum-hukum nasional dan internasional, mengenai diskriminasi. Saya berpendapat bahwa ada 3 area yang penting: medical, pendidikan, dan agar jangan mendiskriminasikan. Oleh karena itu, kami harus bekerja dengan konsep wawasan dan fundamental dasar dalam hal ini untuk memenuhi kontribusi kami kepada masyarakat tanpa menerima hal-hal yang menentang kepercayaan dan pendirian kami masing-masing. Jadi kita akan menghadapi tantangan ini dalam negara kami, dan topik ini sangat berhubungan sekarang. Terima kasih untuk sekolah BYU. Saya hanya ada lima hal yang penting yang saya telah pelajari di konferensi ini. Yang pertama itu plenary yang pertama untuk saya hari pagi, sesi pertama mengenai stabilitas sosial dan keagamaan dan hukum. Itu sangat berarti di mana hal pembahasan mengenai kestabilisan keagamaan seperti keagamaan Islam dan agama Kristen yang ada terjadi di Nigeria dan negara-negara lainnya. Dan sore hari saya senang dengan pembahasan mengenai Kanada dan diskusi mengenai sekolah-sekolah Western dan kebebasan keagamaan di Kanada.
Dan satu hal lainnya adalah hari Selasa pagi, yang mana Ibu Rosalind Hackett membahas dan Bapak Koldorham itu sangat membantu saya mengenai perspektif dari keagamaan Islam, pendekatan dari keagamaan Islam, dan juga pembahasan mengenai kekejian di dalam keagamaan, yang mana juga Bapak Durham membahas. Dan kita maju ke Selasa pagi. Untuk saya adalah diskusi mengenai pekerjaan sama antara keragaman agama di Filipina, dan juga masalah yang diadai antara agama Kristen dan Islam di Jordan. Sesi ini penuh dengan kebahagiaan dan persaudaraan, kasih, dan harapan. Dan saya tahu bahwa pengalaman-pengalaman ini dari pastor-pastor ini adalah beruntung bagi mereka yang dapat mendengarkan dan melihat video. Ini adalah waktu yang sangat membangun. Terima kasih. Beberapa kesan saya, pertama-tama mengucapkan selamat kepada BYU untuk simposi ini, secara khusus kepada Profesor Durham untuk organisasinya. Kami telah dengar ini suatu topik yang mulai kompleks sekali, dan berkaitan dengan kebebasan ekspresi dan sebagainya. Saya senang dengan organisasinya, dan saya juga menikmati sesi dengan Kanada, di mana Barry dan Bob Meader berselisihlah mengenai dengan perspektif yang berbeda. Dan menarik bagi saya, sesudah sesi ini mereka masih sopan dan ramah satu sama lain walaupun berpendapatnya berbeda. Juga sesi mengenai kebebasan agama di kebijaksanaan luar negeri. Ini berhubungan dengan tugas saya, dan saya belajar banyak. Juga saya menghargai saya di Eropa, tapi kami dari semua benua, dan saya bisa melihat di mana tempatnya Eropa kalau di dunia global. Dan ada komponen interagama dan interfaith, dan itu penting bagi saya juga. Dan banyak teman-teman dan senyuman para mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih atas komentarnya yang baik. Pembicara berikut adalah Julio Mendes, dari orang dokter Presbyterian di imam dari sekolah Katolik di Argentina. Kita meminta agar Mariano Heman untuk datang maju, dan juga kita akan mendengarkan dari Faith de la Reyes dari Indonesia untuk hak-hak asasi manusia di Indonesia. Mungkin kita harus berganti-gantian untuk duduk di depan mimbar. Selanjutnya, Kishan Manochram dari Polandia, penasehat senior dari kebebasan keagamaan di Eropa.
Dan kemudian kita akan mendengarkan Bapak Ahmed M. Ibrahim dari Zimbabwe, pensiun dari hakim di Swaziland, di Zimbabwe. Kita akan melakukan hal ini. Selamat sore kepada semua. Saya sangat mengucap selamat kepada semua yang mengorganisasikan simposium ini atas cara mereka mengatur semua. Ini suatu hal yang baik yang telah Anda capai di sini, dan juga untuk cuaca yang begitu baik di luar. Pengalaman hari-hari ini telah menghidupkan kembali kepercayaan saya dari agama dan membagi-bagi. Dan ada banyak presentasi dan pembahasan yang telah kami nikmati. Kita tahu bahwa agama bernilai dalam masyarakat kita. Jadi kebebasan tidak dapat menyembunyikan diri. Dan di dalam rumah dan bait suci atau tempat ibadat, tapi juga agama harus ada ruangan atau tempat umum. Kita semua dapat mengucap dan menyatakan perasaan kami. Visi menghargai dan menilai harga adalah penting dan ada gunanya, dan agama tidak harus menjadi suatu bahaya atau ancaman. Kita tidak bisa memaksa, tapi juga tidak dapat dipaksa oleh ateisme. Juga gagasan lain yang penting yang telah diberikan di sini adalah kita harus mengenal dan mengerti proses-proses di mana ada kepercayaan lain atau pendirian lain, bahwa itu tidak merugikan orang lain, tapi itu berarti bahwa kita harus mencari dan harus juga menemukan kebebasan dalam pribadi maupun secara umum. Terima kasih. Selamat sore semuanya, Bapak dan Ibu. Yang paling penting bagi saya mengenai topik-topik yang telah dipilih mengenai stabilitas sosial, keagamaan, dan hukum, itu berada dan terjadi di dunia, suatu posisi yang penting di dunia ini. Topik ini untuk saya dengan sungguh-sungguh secara pribadi memiliki suatu penguatan bagi saya untuk suatu hak-hak dari semua orang, untuk semua masyarakat, untuk semua negara, untuk semua agama, untuk semua sistem-sistem kepengadilan,
yang saya perhatikan, yang saya ketahui adalah suatu pemberian mengenai pemilihan-pemilihan yang ada di sini yang diberikan atau tidak diberikan secara pribadi, dan bagaimana perbedaan perspektif atau pandangan yang setiap orang yang dia melihat dari kerjasama melalui undang-undang, perspektif undang-undang dari setiap negara, dari parlemen, melalui sistem diktator keagamaan, dan juga demokrasi. Negara-negara yang memiliki sekularisme, dan bagaimana sistem-sistem pengadilan yang berfokus pada hal itu, dan bagaimana topik-topik lainnya secara bersejarahan di dalam negara-negara lain. Mereka itu bagus. Saya mengetahui bahwa secara persejarahan itu adalah poin yang paling penting untuk mengakui institusi, dan saya mengetahuinya akan hal itu tersendiri. Kita sudah menemui di dalam pertemuan ini, dalam setiap negara memiliki suatu kompleks yang berbeda-beda mengenai kepercayaan dan sistem pengadilan. Dan akhirnya saya membawa bahwa manusia tidak pernah atau tidak akan berhenti untuk semua segala hal, dan itu yang adalah yang terbaik. Yang mereka perlu ketahui adalah yang satu, yang datang dari yang paling tinggi di dalam jiwa mereka, walaupun keagamaan mereka. Mengapa? Walaupun ada perbedaan-perbedaan di dalam keagamaan, pertemuan ini yang membantu saya adalah manusia saat ini dan kepercayaan mereka. Mereka mencari untuk persetujuan untuk saling membantu dan mencari harmoni di dalam setiap posisi, untuk meninggalkan semua hal-hal yang tidak mau bersamaan dengan mereka, dengan posisi-posisi itu. Dan akhirnya kepentingan bukan pengertian material, tetapi kita harus mencari dan menanyakan. Kita datang saat ini dan kita akan tinggal dan pergi suatu hari. Kita harus memiliki kebahagiaan dan keharmonisan di dalam kehidupan dalam iman untuk mengikuti sampai besok. Inilah yang saya artinya. Selamat sore. 3 hari kita telah mendengar banyak-banyak solusi-solusi yang dibahas mengenai kebebasan keagamaan dan kepercayaan. Dan semua ide-ide ini, khususnya Hakim Mogoeng yang mengatakan bahwa negara, masyarakat harus mengatakan ke diri mereka sendiri apa yang harus mereka lakukan sendiri untuk melakukan kebebasan kepercayaan dan keagamaan. Sesi yang saya datang membahas mengenai negeri-negeri Asia. Saya memberi kesempatan untuk mendengar dari mereka yang datang dari kementerian atau pemerintahan yang membahas mengenai kepercayaan keagamaan. Saya datang dari organisasi yang non-profit
dan kadang-kala sangat sulit, sangat mudah untuk memfrustasi. Saya mendengarkan representatif dari Kamboja, Filipina, Vietnam dan yang lainnya memberikan suatu apresiasi tantangan mereka yang mereka hadapi saat ini. Saya sangat bersyukur mendatangi pertemuan ini. Saya juga mendapatkan kesempatan bertemu dengan orang-orang dan saya bersyukur akan ini. Saya mohon bisa bertemu lagi dan bekerja sama dari Anda. Terima kasih. Selamat sore. Saya ingin membagikan 3 pendapat fikiran dengan Anda berhubungan dengan diskusi kita. Yang satu, mengenai pengalaman ini. Suatu kesenangan bagi saya berada di sini untuk kedua kalinya untuk berperan serta dalam pengalaman yang unik ini karena menghargai pengetahuan dan keahlian dan pengalaman, tapi juga menghargai keadaan yang akan menyokong lingkungan di mana pendidikan dan pelajaran dapat berhasil. Jadi mementingkan hal-hal rohani maupun akali. Jadi kita mendengar, kita ada rendah hati dan murah hati, dan ini sifat-sifat yang dibawa oleh delegat ke sini dan demikian pula oleh semua mereka yang mengatur simposium ini. Dan ini membuat suatu suasana atau lingkungan yang sangat berguna dalam pembahasan macam ini. Dan mudah-mudahan dapat ditipu di tempat-tempat lain di dunia. Jadi kita sadar bahwa ada topik yang penuh kontroversi dan sangat kompleks, dan tidak ada solusi yang sederhana dan yang gampang dicapai. Ada banyak gagasan dan banyak pendirian yang harus dibicarakan dan pertanyaan yang harus diajukan. Juga satu poin yang sentral, yang utama bagi saya, yang saya bawa dari simposium ini adalah kaitan antara kebebasan agama dan stabilitas sosial dan kesatuan dan kesejahteraan umum. Dan kejadian di sini telah meningkatkan penyadaran saya mengenai soal ini dan kaitan ini untuk mendukung dan mendorong kestabilitas yang paling luas. Semua poin ini harus dianggapi. Juga harus ada perspektif jarak masa panjang. Kita harus ingat bahwa ada isu-isu baru dan semua karena masyarakat berubah dan berganti. Kita semua harus mengenal bahwa harus memajukan kebebasan kalau kami mengatur pekerjaan ini secara konsisten dan dengan pandangan lama. Terima kasih, dan saya bersyukur atas kesempatan berada di sini. Terima kasih banyak. Selamat sore.
saudara-saudari, orang-orang yang mengasihi Allah yang berkumpul di sini sore hari ini. Saya ingin menawarkan pengadilan. Saya akan memberikan dengan beberapa poin. Orang-orang Mormon, kehangatan orang-orang ini yang kita alami saat ini adalah suatu mengharukan, suatu pengalaman yang hebat. Kamu adalah orang-orang baik, komunitas yang hebat, suatu aset yang penting untuk kemanusiaan. Anak-anak murid muda ini harus diberikan kredit untuk komunitas-komunitas Mormon bersopan, disiplin, tidak keras atau saling membantu, tidak ribut tapi penuh kehidupan dan selalu tersenyum dengan penuh. Siapa yang mengatakan bahwa core peace, kedamaian, hanya datang melalui JFK, President Kennedy. Yang mana Presiden JFK memulai core kedamaian ini, dan anak-anak muda ini pergi ke misi. Itu adalah Peace Corps namanya. Mereka pergi misi selama 2 tahun dan kembali. Anda tinggal di Provo, Utah, salah satu bagian dari Amerika yang belum pernah saya datangi. Ini bersih, itu indah di bagian ininya. Ini suatu hal yang hebat. Tetapi yang semuanya, yang paling penting yang saya akan bawa dan istri saya bawa adalah Anda adalah orang yang mengasihi Allah. Bagaimana semua menganiaya Anda di tahun 1830? Saya tidak mengerti mengapa. Terima kasih. Terima kasih setiap dari Anda semua untuk komentar-komentar dan perkataan yang baik. Saya berharap semua dapat mengingat pengalaman-pengalaman ini dan belajar dari pengalaman-pengalaman ini. Setelah kita selesai dari simposium ini, kita akan mendengar 2 ahli-ahli yang terkenal yang diketahui seluruh dunia. Pertama, kita akan mendengar dari Profesor Silvia Ferrari di Universitas Milan di Italia. Dia adalah profesor mengenai hukum. Dia adalah salah seorang teman lama dan dia telah membantu pusat ini dengan banyak hal. Dia telah berbicara di bagian tempat-tempat yang lain. Dia adalah penemu yang titlenya seperti Konsorsium Internasional mengenai Hukum dan Keagamaan Riset. Ini adalah kelompok yang paling penting yang menggabungkan ahli-ahli dari seluruh dunia. Dia akan membahas dan dia juga adalah penerima dari awards yang diberikan, dan saya bersyukur atas bantuan dia, dan kita akan mendengar dari dia. Setelah itu kita akan mendengar dari Profesor Durham yang penemu dan direktur dari Pusat untuk Keagamaan dan Hukum Riset ini. Cole sedang
uh, bertugas juga di dalam konsorsium internasional, hukum internasional. Silvio itu adalah pemimpin yang terus berlangsung dan Ko adalah yang sekarang sebagai pemimpinnya. Kami di BYU adalah terhormati dengan Bapak Ko. Mungkin dia malu apabila saya katakan, inilah penglihatan dia dan pekerjaan yang terus menerus dan pekerjaan di dalam bidang ini tanpa capai dan yang membuat simposium ini dan pusat ini seperti yang apa adanya sekarang. Kita sebagai pusat juga berpartisipasi sekitar 10 atau 15 konferensi setiap tahun di negara-negara lain yang kita bantu untuk mengorganisasi. Itu adalah pandangan penglihatan Ko. Dan tambahannya lagi dia adalah anggota sedunia, keduniawan. Saya tidak tahu tinggalnya di mana dia. Kita akan membahasnya terus-menerus. Ada suatu waktu di mana kami khawatir karena mengenai taksnya karena dia tinggal banyak di luar negeri dari di Amerika sendiri. Sewaktu berjalan terus-menerus, mungkin satu malam di negara lain dan 2 malam di negara yang lainnya. Jadi terus-menerus. Jadi visi atau penglihatan ini dari dia itu adalah apa yang kami lakukan untuk membangun hukum dan keagamaan. Dan tanpa panjang lagi saya akan memberikan waktu ini dan berterima kasih untuk setiap dari kamu untuk kedatangan Anda semua. Terima kasih. Saya mulai dengan mengatakan bahwa saya selalu tidak senang harus mengakhiri simposium karena Anda dalam keadaan yang tidak adil. Anda telah mempersiapkan pidato Anda sebelumnya dan harus menggunakan disiplin dengan itu dan harus mendengar semua pembicara-pembicara dan tidak ada waktu untuk berpikir dan tidak waktu untuk mencari waktu untuk mempersiapkan ceramah yang terakhir ini. Mungkin ini begitu tidak teratur, saya minta maaf sebelumnya. Saya telah mempersiapkan suatu presentasi PowerPoint. Karena saya tidak begitu baik dengan bahasa Inggris. Dan kalau saya keliru dalam bahasa Inggris saya, Anda dapat membaca PowerPoint. Kalau saya berangkat sebelum pukul 5, saya harus mengajar suatu kelas atau suatu kuliah nanti di BYU. Jadi saya akan berangkat sedikit sebelum waktunya, sebelum jam 5. Baiklah. Dalam hubungan antara religi, agama, hukum, dan stabilitas masyarakat. Begini, didefinisikan begini. Stabilitas sosial mengenai kesatuan dan integrasi, mengenai menyambut
yang lain dalam semua perbedaan sebagai saudara dan saudari. Kalau ini akan terjadi, agama dan hukum adalah sangatlah penting dan perlu. Juga saya telah berpendapat bahwa hak asasi manusia, kebebasan manusia, agama dan damai semuanya terkaitan dengan secara positif. Dan ada dua pandangan. Yang satu, hukum, agama, dan stabilitas sosial merupakan suatu set nilai-nilai yang tidak dibantah. Semua menerimanya. Agama menyediakan visi dan kekuatan moral, dan hukum menyediakan kerangka struktur dan stabilitas masyarakat adalah hasil daripada hubungan agama dan hukum. Ini gampang sekali sebenarnya. Dan yang kedua, agama, hukum, dan stabilitas sosial ditentang, berubah, dan sulit dimengerti. Debat kita mengenai apakah ini dapat diperlihatkan oleh pertanyaan yang kita bahas. Misalnya, kemarin pagi, apakah yoga adalah agama? Apa yang kita perbuat dengan agama yang mengkhotbahkan atau mengajarkan kekerasan? Ini menyoroti bagaimana penggantian agama dan pengaruh agama di masyarakat dapat agak kompleks. Dan juga dengan hukum. Sekali lagi ada beberapa pertanyaan yang timbul di pembahasan kami. Apakah hukum adalah akibat dari agama, atau apakah hukum menjadi alat yang salah kalau kita harus ada rekonsiliasi? Apakah berhubungan dengan stabilitas sosial? Apakah ini suatu hal yang harus diharuskan? Apakah perubahan sosial suatu hal yang tidak baik? Ini saya berpikir terkadang kebebasan keagamaan merupakan kegagalan stabilitas sosial. Misalnya, kalau Anda memikirkan edikt dari Milan yang dikeluarkan oleh Raja Konstantin di abad keempat, dan proklamasi pertama secara berhubungan kebebasan agama, dokumen ini dikeluarkan justru karena jumlah orang Kristen telah bertumbuh dan mengancam stabilitas masyarakat kerajaan itu. Dan kebebasan agama adalah suatu cara untuk memulihkan kestabilitasan masyarakat. Jadi, pertanyaan terakhir ini merupakan apakah kestabilan sosial suatu keharusan imperatif?
harus sedikit perubahan sosial itu perlu. Siapa tidak setuju dengan pernyataan itu. Akan tetapi dalam pendapat saya, pernyataan ini tidak merupakan pertanyaan yang sejati. Pertanyaan yang sejati, apakah apa yang membuat perubahan yang berguna mungkin? Apa yang memungkinkan perubahan yang berguna? Perubahan yang bermakna baik. Itu suatu usaha yang dengan sengaja digunakan untuk memperbaiki struktur sosial. Apa yang membuat perubahan macam ini mungkin? Ya, jawaban saya bahwa beberapa keadaan, visi stabilitas dan dapat menerima perbedaan dan cara kehidupan yang berbeda dan pengalaman-pengalaman berbeda dalam kehidupan yang terjadi dalam institusi sosial, misalnya rumah sakit, keluarga, dan sebagainya. Hanya hal-hal ini yang dapat mengakibatkan perubahan yang berguna dan baik. Suatu ada plurality macam ini dengan visi kehidupan, pengalaman, dan pencobaan. Jadi, kalau plurality tidak ada, perubahan tidak mungkin dan stabilitas masyarakat tidak kuat. Misalnya di Soviet Union, stabilitas sosial cukup kuat, tetapi suatu sistem politis jatuh, ada kaos, ada kekacauan, dan tidak ada kuasa sivik atau pengalaman sivil yang dapat menolong dalam kegagalan karena komunisme. Jadi tidak ada instrumen untuk memperbaiki society kalau sesudah komunisme gagal. Jadi konklusi saya agak sulit dimengerti. Itu bahwa hanya masyarakat yang plural dapat menjadi stabil. Karena ini memerlukan negosiasi tetap antara golongan-golongan dan imbangan di antara golongan-golongan selalu geser. Jadi bagaimana masyarakat yang plural dapat menjadi stabil pada waktu yang sama? Dalam pendapat saya, memikirkan stabilitas sosial bukan sebagai proses yang statik, tapi proses dinamik yang berubah. Tadi pagi seseorang membicarakan pengelolaan diversity, keragaman.
visi berbeda dapat berbahas, bertemu dan membandingkan solusi-solusi di mana ini suatu tempat di mana penyelesaian dapat ditemu, di mana ada solusi yang dapat diciptakan. Jadi solusi dari setiap komunitas, dari setiap pengalaman dapat menciptakan dan mengusulkan usulan. Ini suatu tempat disebut yang kita sebut ruangan publik umum. Yang ketiga, suatu ruangan di mana keputusan diambil sesuai dengan peraturan-peraturan dan hukum-hukum demokratik. Ini merupakan ruangan institusi atau pemerintah. Tapi ini keputusan ini didasarkan di atas apa? Hanya dapat didasarkan kepada mereka oleh mereka yang yang berperan dalam menciptakan pengalaman ini. Yang dapat diatur dari level yang lebih tinggi. Jadi keputusan diambil menurut peraturan demokrasi. Jadi prinsip-prinsip pokok adalah menghormati mayoritas dan juga menghormati penghormatan yang terbatas, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Biasanya membuat keputusan dengan ambil suara, tapi di sini kami tidak bisa memilih dengan suara untuk semua hal, karena ada banyak hak asasi yang seharusnya dinikmati oleh setiap orang. Dan di sini dan dalam pihak ini kehendak mayoritas tidak berlaku. Kebebasan agama gampang karena kita telah mempersiapkan landasan. Jadi agama-agama merupakan komponen pusat sentral dari masyarakat plural. Ini sudah nyata. Dan kebebasan keagamaan adalah hak yang memberikan agama-agama kemungkinan untuk berperan dalam masyarakat. Ya, dalam istilah Katolik untuk common good atau kebaikan umum. Dan keindahan dari poin ini ialah bahwa tidak ada perlu untuk menuntut bahwa agama dan kebebasan agama adalah khusus atau unik untuk memberikan landasan dalam masyarakat. Mungkin mereka unik. Saya tidak bilang mereka unik, tapi dalam pendirian ini Anda tidak perlu membuat tuntutan ini karena
agama-agama dan kebebasan agama harus dihormati justru karena tanpa mereka pluralitas sosial tidak dapat berada. Dalam pendapat saya ini berarti bahwa ada suatu solidaritas antara hak untuk kebebasan agama dengan hak lain-lain, misalnya hak untuk diperlaku sama dengan orang lain. Hak kebebasan agama tidak dapat berada di luar lingkungan hak-hak lain. Jadi kesimpulan saya sederhana. Agama-agama yang dapat menyumbang kepada stabilitas sosial asal mereka menerima pluralitas sosial melalui pengenalan atau pengakuan terhadap kebebasan agama. Dan pembahasan di simposium ini telah membuktikan poin ini. Terima kasih. Apabila tidak ada lagi sewaktu Anda mendengarkan mereka yang berpresentasi di simposium ini, itu adalah sangat senang dapat bekerja bersama dengan mereka pada para pembicara ini. Saya ingin memberikan rasa terima kasih secara pribadi kepada semua murid, yang pendukung dan mereka yang datang dari tempat-tempat yang jauh. Saya juga tahu bagaimana harus dapat duduk di kapal terbang yang lama dan saya lebih tinggi dari Anda, jadi sangat lebih sulit bagi saya untuk duduk lama. Ya, event seperti ini tidak bisa berlangsung tanpa koordinasi dari banyak-banyak orang. Salah satu hal yang penting dari event seperti ini adalah untuk bisa melakukan pilihan yang mana kita ada perbedaan atau mungkin kita bisa melakukan penglihatan yang sama. Pengalaman waktu saya bertemu dengan Silvio Ferrari di Romania, kita baru saja selesai di konferensi sekitar tahun 1990. Romania pada saat itu mau masuk ke EU dan kita duduk di namanya Komite Super yang mempunyai kuasa untuk melakukan apapun di EU. Kita memiliki kesempatan untuk bertemu dengan komite ini. Mereka sudah capek dan kita berusaha untuk bisa bertemu dengan kelompok ini. Saya tidak tahu bahwa saya harus mulai pembicaraan itu dan Anda bisa membayangkan melihat mereka yang sudah mengantuk atau melihat orang Amerika yang tidak punya relevansi. Dan kemudian Silvio berbicara dengan bahasa Inggrisnya mestinya bahasa Inggris, kalau tidak saya tidak bisa mengerti. Ini bukan hanya Amerika saja, tetapi kita tahu semua ini kita setuju. Salah satu hal yang penting untuk kita lihat, kita datang dengan sejarah yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tetapi ada persatuan yang sama, yang penting. Apa itu harus yang penting untuk berdiri dan memberikan suara. Jadi saya memiliki suatu terasa terima kasih kepada mereka yang saya dapat bekerja di dalam negara-negara yang lain dan saya bersyukur
yang dapat mendengar dalam konferensi ini: Silvio Turlinto, David Little, Unur Storsit, Russell Hackett, dan yang banyak lagi. Saya mohon semua Anda juga diikutkan, dan saya beri terima kasih atas semua Anda. Bapak Marco Ventura mengkomentar bahwa ini adalah tempat untuk orang-orang yang mempunyai kesungguhan akan keagamaan di dalam negara mereka sendiri. Mengapa kita memiliki kesungguhan? Karena kita memerlukan kebebasan keagamaan yang mereka belum ada di negara-negara lain. Kita dikeluarkan dari New York, Illinois, dan akhirnya Brigham Young memilih tempat ini di mana tidak ada orang pun yang mau memiliki tanah tempat ini. Dan 2 tahun kemudian mereka menemukan emas di California. Nah, sekarang ini menjadi tempat yang satu-satunya tempat yang bisa hidup di negara bagian barat ini. Dan saya harap pada suatu tahun suatu bapak orang yang datang dari Bangladesh, dia berbicara mengenai perasaan di negaranya, dan saya harap Anda memiliki suatu perasaan untuk datang ke dalam seperti rumah kita, walaupun ada perbedaan. Dan saya ingat saya ingat mereka membawa kopinya sendiri, menyembunyikannya, dan kita memiliki semua hal-hal yang mau kita lakukan sendiri. Kami memiliki suatu solusi dengan makanan vegetarian atau tidak ada produk-produk milk. Saya mohon maaf apabila hal itu tidak bisa terlaku. Ini adalah hal-hal yang kita pelajari dan bagaimana kita dapat mengasihi orang lain. Hal-hal yang lain penting juga telah dikatakan. Impresi saya mengenai pengalaman-pengalaman atau pemikiran dan presentasi yang lebih hebat, dan khususnya Anda bisa pulang dengan perasaan, dengan kesungguhan bahwa ada kesempatan untuk mendukung Anda dan mendukung pekerjaan Anda di dalam keterbatasan usaha kami. Kami mengerti bahwa kebebasan keagamaan dimengerti dengan berbeda-beda oleh orang-orang yang berbeda. Kadangkala perbedaannya agak sulit atau sangat berbeda sekali. Tugas saya adalah untuk membuat suatu formulasi yang dapat suatu pengertian mengenai kebebasan keagamaan. Masalah-masalahnya itu sangat kompleks. Ada sangat masalah yang penting. Saya pernah mengalami pengalaman bertemu untuk saya membahas dengan yang panjang, tetapi mereka berusaha untuk mengajarkan saya untuk berkata dengan singkat-singkat. Adalah untuk penting bahwa setiap orang memiliki hal-hal lain. Bapak David Little di pembukaan sesi memberikan kritik mengenai pembahasan mengenai negara dan gereja, khususnya di Amerika Serikat. Yang menurut saya itu adalah suatu pendekatan mengenai kebebasan keagamaan yang lebih kritik, yang mengkritik. Kita percaya adalah penting untuk berusaha untuk mengerti dan belajar mengenai apa yang orang-orang pikirkan. Dan sewaktu Anda melakukannya, kadangkala seperti yang argumentasi David katakan, itu tidak terlalu besar seperti yang mereka terkatakan. Dan kadangkala sewaktu Anda melakukan pertengkaran media seperti apa yang dikatakan dengan Ibu Hackett,
adalah sangat jauh untuk menemukan apa yang dapat mungkin untuk dibahas bersama. Saya ingin berbicara mengenai hal-hal yang terjadi di belakang. Mungkin beberapa Anda mengetahui atau mungkin tidak mengetahui. Anda telah menerima email dari salah satu mantan murid yang membuat suatu situs Free BYU. Ini satu mengapa Jurgen Mayer tidak datang. Brigham Young Universitas memiliki policy untuk menjadi murid. Anda harus menandatangani suatu kode-kode dan sebagai anggota gereja mereka berkomitmen untuk hidup dan tinggal dengan pengajaran-pengajaran gereja dan mereka harus mengerti bahwa latar belakang dari policy ini yang satu adalah kita hanya melakukan sekitar mengetahui bahwa hanya sekitar 5% dari mungkin anak-anak para anggota gereja yang bisa masuk ke sekolah ini. Dan ada juga beberapa keluarga yang mengeluarkan uangnya sendiri untuk mengirim anak mereka untuk ke sekolah di sini. Dan ada beberapa yang datang juga melalui dana persepuluhan. Jadi mereka memberikan penghargaan untuk datang ke sini ke sekolah ini dan harus hidup dengan kehidupan keagamaan mereka. Ini ada komite mengenai penggunaan persepuluhan dari presidensi utama dan quorum 12 yang mereka yang percaya di dalam keagamaan Mormon. Kita menggunakan inspirasi dan revelasi untuk melakukan atau menggunakan dana-dana tersebut dan standar-standarnya. Kita ada sekitar 5% dari murid-murid yang bukan anggota gereja dan mereka tidak perlu untuk mengikuti standar-standarnya, tetapi mereka harus menandatangani bahwa mereka tidak mau mengikuti peraturan atau standar itu. Kode-kodenya itu bahwa mereka akan hidup dengan standar-standarnya dan menyadari konsekuensi apa yang harus dia ambil kalau tidak mengikuti standar itu. Dia juga memiliki ada pertemuan lainnya lagi nanti di sekolah. Salah satu murid dari mantan murid yang membuat suatu organisasi yang mengkritik mengenai standar-standar ini. Seperti di dalam gereja Mormon, kalau seorang mau pergi ke sekolah ke BYU, mereka harus bertemu dengan pemimpin keagamaan mereka yang namanya uskup untuk mengisi formulir untuk bisa ke BYU, ke sekolah ini. Saya bertemu dengan mantan murid ini. Dia seorang murid graduate S2, sudah tamat. Saya mendengar desas-desus. Saya mendengar desas-desus di mana dia mantan murid ini berusaha untuk memalukan universitas ini untuk policy yang mereka lakukan. Saya percaya mengenai kebebasan keagamaan adalah di kelompok-kelompok keagama atau gereja-gereja atau institusi-institusi memiliki pengetahuan sendiri untuk memiliki hukum-hukum tersendiri. Dan saya juga membahas karena ini dekat dengan sekolah ini. Sewaktu konferensi ini berlangsung, kami berusaha untuk selalu terbuka
ini suatu usaha untuk menjadi selalu terbuka. Adalah penting untuk kita melindungi hak-hak keagamaan dari seseorang dan juga hak-hak keagamaan dari suatu institusi. Dan salah satu yang saya ingin katakan adalah penting untuk mengerti kepentingan untuk memiliki banyak institusi yang berbeda. Institusi adalah dasar dari keragaman atau pluralisme. Tanpa ada dasar-dasar, akan ada aspek-aspek keragaman yang tidak bisa didatangkan. Ada satu yang mengatakan bahwa untuk membutuhkan akan keragaman, juga untuk membutuhkan memiliki institusi-institusi yang berbeda-beda. Saya kadang-kala merasakan bahwa pluralisme atau keragaman yang tidak nyata, mereka ingin berusaha untuk menjadi kelompok pluralistik juga. Salah satu yang saya pelajari selama 40 tahun mengajar di sini adalah sangat penting untuk memiliki tempat-tempat yang penting yang berbeda. Memiliki juga ada institusi-institusi yang diatur oleh negara. Jadi mereka dapat memilih. Kadang-kala orang-orang datang ke sini, atau mungkin orang-orang bergantian keagamaan, mungkin sangat ada pergantian itu sangat terganggu, tetapi mereka harus selalu menghormati akan institusi, kepentingan institusi atau kepercayaan institusi. Karena institusi itu tidak selalu sama institusinya. Apabila ada perlu kebutuhan yang unik, saya tidak mau membahas lebih banyak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya percaya akan kepentingan sendirian untuk suatu institusi untuk melakukan atau mengatur diri mereka sendiri. Dan kami memiliki waktu yang hebat, dan saya sering mengatakan kita dekat sekali, hanya dibedakan dengan benua terdekat. Adalah penting untuk mendengar. Saya berusaha untuk tidak mengatakan kepada murid-murid saya untuk melakukan kehidupan mereka bahwa saya berusaha untuk mengenai filosofi hukum-hukum. Di dahulu ada suatu peraturan di mana sekolah hukum, salah satu hal yang saya memiliki kesempatan pada tahun 80-an dan 90 untuk membahas mengenai pendidikan dan pembangunan ekonomi. Itu membawa saya ke tempat pendengaran-pendengaran dan belajar hal-hal penting di tempat itu yang sama seperti apa yang Anda datang dalam konferensi ini. Sewaktu Anda mendengarkan dari orang-orang lain, Anda akan mendengarkan hal-hal. Apabila Anda mendengarkan hal-hal dengan sungguh-sungguh, Anda mendengarkan dengan sungguh-sungguh, akan dapat keluar dengan institusi sosial yang lebih baik. Apabila jika Anda tidak datang, itu adalah suatu hal yang penting yang kita lakukan juga di sini. Ini adalah pendengaran yang sangat teringkas. Ini sewaktu kita membahas mengenai keagamaan dan hukum di seluruh dunia, kita mengetahui bahwa kita tidak selalu sempurna, tetapi kita harus bekerja bersama, belajar bersama untuk menjadi lebih baik. Ini datang melalui mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saya tahu dengan pasti bahwa sewaktu kita memiliki hal-hal yang lebih sofistikasi mengenai pemikiran kita bisa menemukan hasil-hasil dari cara lain.
Saya rasa pengalaman ini telah dikatakan oleh salah seorang yang berbicara, yaitu mengenai pertanyaan dari Navius Fayyad, seorang teman dari Syria yang mengatakan pertanyaan ini saya tidak memiliki note yang saya ada, tetapi saya hanya meringkasnya saja. Suatu pertanyaan, bagaimana kita melakukan hal-hal yang asas-asas yang kita bahas dilakukan di negara-negara yang hal-hal itu tidak ada, tidak tersedia. Kita memiliki suatu jawaban yang sangat hebat dari Hakim Moheng yang membahas artinya bahwa tergantung dari bagaimana mencari bagaimana yang paling ternilai oleh negara itu. Saya mengetahui hakim itu, dia adalah orang yang membuat kehidupannya itu di hal-hal yang sangat sulit, yang harus memutuskan keputusan dan kehidupan yang mungkin berbahaya. Jadi itu mengingatkan kepada kita semua apa yang harus kita dilakukan. Kita mendengarkan seperti seorang yang baru keluar dari rejim apartheid, bagaimana mereka keluar dari sistem tersebut. Saya sewaktu melihat pengalaman seperti itu, kita merasakan rendah hati oleh orang-orang yang menyadari dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk melakukan asas-asas itu. Saya memiliki banyak pengalaman di situasi-situasi mengenai orang-orang yang harus membuat kehidupan mereka menjadi terbahaya. Saya memiliki kehidupan yang senang di sini, tenang di sini, yang mana teman-teman dan profesor membantu saya, walaupun saya pergi ke negeri-negeri lain. Tetapi saya tahu juga beberapa dari Anda memiliki kehidupan yang sangat berbahaya oleh karena tugas-tugas Anda. Saya rasa bahwa adalah perlu untuk mengambil waktu. Salah satu mengapa kita mengambil survei ini adalah untuk menulis hal apa yang Anda lakukan. Kita juga memberikan bimbingan dengan segala hal-hal yang dapat kita lakukan. Tetapi saya katakan selama pengalaman 20 tahun ini, saya tahu bahwa mereka yang pulang akan melakukan satu hal yang mereka dapati dari pertemuan ini di dalam negara mereka sendiri. Saya juga memiliki dilema seperti Silvio, yang mana apakah saya harus lakukan atau tidak lakukan. Saya berusaha untuk mendengarkan. Saya rasa bahwa adalah penting yang saya dapatkan dari pertemuan ini adalah stabilitas itu bukan stasis. Tanpa kemajuan. Stabilitas itu tanpa perubahan. Stabilitas yang penuh dari pemerintah adalah melalui kebukaan dan mendengarkan dan menghormati orang-orang. Dan sewaktu mereka merasakan kehormatan dan perlindungan, mereka memiliki energi yang sangat membutuhkan atau sangat membantu di dalam kehidupan mereka. Silvio mengatakan bahwa pertanyaan sungguh-sungguh adalah apa artinya pergantian apa yang betul-betul terjadi. Itu dia katakan itu mungkin tidak ada terjadi apabila ada
ada keragaman input atau kedatangan, keragaman kehidupan. Dan saya rasa kita juga harus mempertanyakan diri kita sendiri, apa yang bisa membuat pergantian yang adil. Ini seperti dasar-dasar hak-hak, dan juga ada banyak dasar-dasar hak yang memberikan kebebasan hak asasi di seluruh dunia ini. Kebebasan keagamaan adalah yang tertua, hak-hak tertua yang diakui di dunia. Ini membuat kelahiran seperti yang apa kita ketahui mengenai sejarah dan pengalaman yang kita alami di dahulu. Saya yakin bahwa masyarakat yang tidak memiliki kebebasan keagamaan tidak adil. Tanpa keadilan tidak ada stabilitas yang langgeng. Saya mohon semua dari kita dapat memberi kesempatan untuk merenungkan dan berusaha untuk mengkontribusi apa yang kita dengar, yaitu kebebasan. Saya bersyukur atas menerima kehidupan saya untuk bekerja mengenai asas ini. Itu adalah asas yang baik. Itu adalah asas yang memberikan suatu usaha keras. Saya akan menutup. Terima kasih banyak untuk kedatangan Anda dan terima kasih apa yang telah Anda lakukan dan apa yang akan lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan maju kepada kendaraan yang menuju kepada hotel dan kami bertemu Anda segera di hotel untuk makan sore.